Oke, sekarang kita ada di Gunung Selamat, lebih tepatnya di pos 4 Amretna bersama Gua Idhar di kita sini. ada di dalam tenda. Kita akan berbincang-bincang seputar pendakian yang pernah kita daki dan juga tentunya sambil menyantap menyantap menu malam ini bakso. bakso dan tahu. Untuk itu, pertanyaan pertama. Baik, Apa tuh? ada berapa jumlah gunung yang lu pernah daki? Ada kurang lebih 5 atau 6 ya, 6 gunung. Ada 6 gunung. Ya, Gunung pertama yang pernah lu daki adalah Gunung Gunung Guntur pertama kali gua naik gunung. Gunung Guntur tuh. Ya. Di tahun berapa? Sekitar tahun 2018. 2018. Zaman SMA itu ya, aliyah kita. Waktu SMA di tahun 2018. Terus yang kedua, Yang kedua Gunung Gede. Gunung Gede di Bogor ya. Di Cianjur. itu di tahun Itu Gunung Gede pertama di tahun 2022 atau 2021 gitu. Pokoknya antara 2022 atau 2021 gua seingat gua itu. Karena kan itu bareng sama teman-teman Ciputat. Barengan rombongan. Itu pertama kali ke Gunung berapa Gede. orang? Berapa rombongan? Satu rombongan berapa orang? Ada sekitar 7 atau 8 orang ya. 8 orang. 8 orang lah. 8 orang. Jadi waktu di Gunung Gede tahun 2022 ya, lebih tepatnya. Saya kira nyampe puncak apa semuanya. Nah, itu Gunung Gede pertama gua naik Gunung Gede nggak nyampe puncak. Nyampe Surken doang. Beralasan kenapa? Karena males. Karena males. Puncaknya. Bangun pagi itu males banget. Untuk muncak ya. Kaum rebahan nggak bisa bangun Kalau pagi ya. rebahan nggak bisa tuh jam 4, jam 3 udah bangun. Minimal mah sholat subuh dulu baru bangun pagi tidur lagi. Gitu. Terus gunung ketiga Gunung ketiga Gunung Gede lagi sama lu sama Tahun kaki 2024 tuh ya. ya 2024. Nah itu baru sampai puncak. Itu baru sampai puncak dan baru ngerasain oh puncak Gunung Gede tuh kayak gini ya. Yang kita tuh Bertiga berdiriin tenda di sudah kencana alun-alun barat. Alun Barat ya. Terus gunung yang keempat Gunung keempat Gunung Prau. Gunung Prau. Gunung Prau kita ikut open trip. Open trip dari Tiga Dewa Adventure. Nah, kita pengen merasakan bagaimana sih kita dilayani ketika ingin Bagaimana ketika nyampe camp area udah tendanya dibangunin, makanannya dimasakin, ada es buah. ada es buah, mantap sekali pokoknya. Tapi waktu di perahu kita tetap bawa nesting tuh. Sama Kita kompor. tetap masak-masak walaupun dimasakin sama timnya. Dia Tim itu leadernya ya kita tetap masak. buat nyeduh-nyeduh kopi. Iya, jadi walaupun kita pakai open trip, tapi logistik juga kita tetap bawa. Terus lanjut ke gunung kelima yang pernah lu daki. Gunung kelima, gunung kelima sekaligus gunung 3000 pertama gua. Gunung 3000 pertama itu. Iya 3000 pertama Gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Lewat via apa tuh? Via Kledung. Via Kledung. Gunung selanjutnya, gunung yang ke-6. Gunung ke-6 Sumbing, Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Via Gajah Mungkur. Via Gajah Mungkur. Itu baru lagi ya, 3. Ada kejadian apa di situ? Di Gunung Sumbing. Wah itu aku merasakan sangat bodoh sekali pada saat itu di camp area. Jadi pas nyampe camp area ya, itu pos berapa sih kita nyampe camp area? Pos 4 ya, apa 5 ya? Enggak nyampe. 4 kalau nggak Pos salah. 4 ya, setelah Via Gajah Mungkur itu. iya. 3 apa 4 ya? 4 ya? Nah itu setelah nyampe di camp area jam 3 atau jam 4 sore karena cuacanya sedikit berkabut dan langsung gerimis ya pada saat itu ya. Lagi berdiri tenda. Jadi pas kita diriin tenda berdua dan bareng satu temennya Abi lagi diriin tenda gerimis. Ketika tenda udah berdiri
Bodohnya saya di situ langsung tidur, tidak makan dulu, Tidak diisi perutnya dulu tidak tuh. diisi dulu perutnya. Ya akhirnya berefek Efeknya malam bangun sakit. Aduh, Gigo ngeluh, gak mau nggak samit. mau samit, Akhirnya dikerokin tuh. dikerokin, Habis dirok-rokin, dijijilin dikasih obat, obat. Sempat makan gak habis waktu itu? Setelah dikerokin makan. makan, kan masak nasi kan, Abi sama temennya ini masak lauk juga, pas masuk ke mulut ternyata wah muntah ternyata, waduh nolak itu perut tuh dari nasi, jadi Itulah dipaksain efek akibat ketika di gunung udah gitu hawa dingin tapi nggak ada asupan ke asupan masuk mulut. ke perut ya. Ya berefeknya otomatis kan bisa gejala hipotermia, kedinginan, menggigil, kemudian bisa sakit dan semacamnya. Itulah yang harus dihindari, teman-teman. Enggaknya kita ketika lagi mengeluarkan fisik yang begitu yang tenaga ekstra. yang ya, ekstra, kemudian kedua hawa juga nggak seperti biasa kita di bawah di kota, maka lebih banyak asupannya. Beda ya suhu kita di kota sama suhu. Iya jelas lah. Iya, wah Di sini mah kayak apa? kayak kulkas, di dalam kulkas dah. Terus berarti tadi diralat ya, katanya kan ada jumlah gunung yang semua didaki 6. Berarti masih lagi nggak? Masih ada Masih lagi, berarti bukan semua ada 6 tuh totalnya. Iya, karena saya sedikit lupa nih, emang udah Iya emang faktor, kalau suhu pendaki mah begitu. bukan suhu pendaki, karena faktor umur kali ya, faktor usia juga nih. Setelah Sumbing, Setelah Sumbing atau gunung selanjutnya? Gunung ke 7. Gunung 7 Lawu, Gunung Lawu, Gunung Lawu. ya Ceto, Wah, desa terakhir gitu, desa paling ujung, di sebelah ujung. dan nggak ada desa lagi setelah Ceto. Dan di Ceto itu salah satu jalur yang masih banyak adat istiadat candinya. Ya, Masih kental ya. akan sejarahnya. Salah satu legenda menyebutkan yaitu ada Raja Prabu Brawijaya yang 7 kolam pancuran air. Nah, sama ada bangunan candi. Iya, kan, bangunan candi gitu. Kete, Candi karena Kete. sering dijumpai Kete. Untuk upacara lah, masyarakat sekitar juga kan. Iya. Terus habis setelah Gunung Lawu apa tuh? Gunung mana yang lu daki? Setelah Gunung Lawu, Gunung Argopuro. Gunung Puro. Via lintas Ya, apa? lintas itu, itu. Baderan, dan itu saya juga ikut open trip. Jadi teman-teman, lintas itu mulai dari Baderan, kota Situbondo ya. Berangkatnya dari Berangkatnya Baderan, Situbondo, kemudian lintasnya itu keluar di Bremi. Bremi itu kotanya masuknya Probolinggo. Itu Argopuro pakai open trip dari Maitris Activity. Itu 4 hari 3 malam ya kita di gunung itu, karena kan lintas ya kan. Iya. Itu kan termasuk jalur terpanjang. Jalur terpanjang di Pulau Jawa dengan total 48 km berjalan kaki. Waduh, hampir 50. Banyak riset bahwa 50 km itu kayak Jakarta ke Bogor. Jakarta ke Bogor. Iya. Berarti kayak melintas berapa kota tuh ya? Nah, iya. Kan bedanya di hutan aja. Nah, bedanya di hutan. Terus setelah Argopuro, gunung mana yang pernah lu daki? Argopuro ini terakhir Oh, Gunung ini. Selamat. Berarti Iya. ini gunung ke 8 apa 9? 9 ya. Nah, Gunung 9 itu Gunung Selamat via Permadi Gucci apa nih Guci. biar bisa mandi air panas. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari sekian banyaknya gunung, Kenyang nih. kenyang, Enak. enak. Mantep Iya. banget. Siapa yang masak emang? Ente nih emang cocok dah jadi chef. Chef Renata juga kalau misalnya, Sungkem. iya kalau misalnya masakan dari ente langsung, wah nih langsung nilainya 1000 nih 1000. Terus pertanyaan selanjutnya, dari sekian banyaknya gunung yang lu daki berjumlah 9 itu, mana gunung yang berkesan bagi lu yang nggak bisa dilupain? Gunung mana tuh? Sebenarnya mah setiap
gunung kan beda cerita juga Ya, kan. punya kesannya masing-masing lah Punya ya. kesannya masing-masing. Cerita pengalamannya, ekspresinya. Tapi dari beberapa gunung 9 itu yang paling berkesan lah, Gunung Argopuro sih. Gunung Argopuro. Ah, Kenapa tuh? Kok bisa lu nyebut Gunung Argopuro walaupun lu pernah daki dari sekian banyaknya gunung, Dari cuma banyaknya. 9 ya, bisa nyebut Argopuro. Kenapa tuh bisa berkesan? karena ada apa? bener-bener itu kita 4 hari 3 malam di alam, di hutan, di sabana. Lalu memang biasanya kalau ke gunung-gunung lain itu berapa hari totalnya? Kan Paling kalau Argopuro ini kan 4 2 hari kan, 2 hari 1 malam. Lima satu malam. biasanya. Berarti ini gunung terlama lah ya. terlama saya ini kan. Kalau gunung kayak Sumbing, Sinoro, Lawu 2 hari 1 malam kan berangkat. Sabtu Minggu malam nyampe base camp lagi, itu udah cukup gitu. Dan ini Argopuro nggak bisa, karena jaraknya jauh, jadi 4 hari 3 malam itu sangat berkesan bagi saya. Dan berkesannya karena ya sunyi juga ya, Sunyi. Oh, berarti sepi, keadaannya bener-bener, hening ya. iya bener-bener kayak nyatu banget sama alam dah, asik nyatu dah. Yang benar teman-teman. Jadi dari sekian banyaknya gunung ya pernah daki. Jadi gunung yang tersepi, gunung yang sunyi, gunung yang hening itu ada di Argopuro. Kenapa? Salah satu jalur lintasnya begitu panjang, melintas di beberapa kota itu sebenarnya. Kemudian juga jarak treknya sebenarnya nggak begitu. Nggak begitu nanjak terus Iya, ya, karena ada memang- banyak landainya juga karena kan sabana. Ketemu lewatin beberapa sabana di Argopuro. Cuman dan juga di warga sekitar ataupun teman-teman cerita pendaki bahwa Argopuro itu masih ada macan tutulnya, Iya, masih ada macan tutulnya. wah flora fauna juga masih banyak lah di sono. Salah satunya yang sering dijumpai pendaki adalah Burung merak, burung merak, tepatnya di Sungai Kolbu. Sungai Kolbu. Itu momen paling dan juga berharga banget ya, sih kalau ketemu. dari setiap treknya juga kita juga pasti akan menemui apa hewan monyet. Hewan monyet, benar. Monyet liar, monyet hutan. Jadi kayak hutannya itu masih asli banget. Masih asri banget karena emang ya, peminatnya mungkin jarang juga ke sono ya, karena ya 4 hari 3 malam itu ya, dan Oh, kedua karena jarak juga yang jauh ya, iya. 48 kilo. Berarti itulah mengapa lu nyebut gunung yang berkesan itu adalah Argopuro. Lalu dari sekian berkesannya Argopuro, minusnya, kekurangannya yang lu nggak enak, rasanya tidak nyaman di Argopuro itu apa? Kalau yang saya rasain nih, kalau yang gue rasain di Argopuro, hal yang paling apa, spot ya, Iyalah. spot yang nggak enaknya gitu ya, Ya mungkin itulah spot-spotnya apa yang ya. kurangnya lah, dinanya kurang itu di dermaganya, Dermaga itu dermaga lebih tepatnya di daerah di mana? Danau Taman Posisi? Hidup. Oh, taman hidup. Di dermaga Danau Taman Hidup itu mungkin karena emang bangunan dermaganya yang udah tua juga kali ya, jadi kayu-kayunya juga udah agak lapuk gitu, karena kan sering udah direndam langsung kena air danau. Ya, mungkin ditempa hujan matahari juga, Nah. akibatnya efeknya tuh lapuk. Barangkali Kementerian Kehutanan bisa merenovasi bangunan dermaga tersebut. Terima kasih sekali. Ya, itu adalah salah satu surganya Argopuro. Surganya Argopuro itu Danau Taman Hidup itu. Dan juga di Argopuro itu apa ada sejarahnya. Sejarahnya itu kan ada di Sabana Cikasur, tempat landasnya pesawat Belanda di waktu Belanda. Itu jadi kalau teman-teman sekarang masih mau mendaki ke Argopuro, itu masih bisa ngeliat lintas jalur Lintasan pesawat lintas ya. landasannya pesawat bekas jajaman Belanda. Dan nggak lupa kerajaan ini Majapahit, Putri Rengganis Putri Rengganis. pernah di situ kan, Hmm. sampai dibikin kerajaannya di puncak Rengganis itu. Ya banyak lah Makanya ada juga, cerita-cerita. makanya salah satu puncaknya kan ada 3 ya. Ya, puncak pertama, Rengganis, yang kedua puncak Argopuro, dan yang ketiga puncak Tiang. puncak yang Puncak Rengganis view-nya ya
kerajaan bekas reruntuhannya bangunan pada masa Dewi Rengganis ya. Kalau Puncak Argopuro itu view-nya lebih ke hutan pinus ya, Iya. sama bendera gitu, sama Merah putihnya. plakat. Terus kalau Puncak Hyang ada Ya lebih kalau Puncak Argopuro lebih ke view-nya itu hutan pinus. ya Karena tidak bisa melihat ke lautan awan karena masih kita di belakangnya bukit, itu kan iya. perbukitan dataran tinggi Hyang. Dan yang ketiga Puncak Hyang itu ada Batu Arca yang emang diyakini dari orang-orang setempat nggak boleh pendaki asal duduk di situ, asal berdiri di situ. Kalau mau foto ya tinggal di sampingnya aja, jangan sampai duduk atau berdiri batu itu tuh. Ya mungkin udah kepercayaan orang ini ya, lokal Itu berarti sana. itu termasuk larangan itu. Iya, tantangan lah, nggak boleh. Karena kan kita juga Sebagai tamu sebagai pendatang tamu di kita harus menghormati yang ada, kepercayaan yang ada kita harus hormati. Begitulah bentuk toleransi kita sebagai tamu. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya, dari gunung yang ke-9 ini yang lu daki, pernah nggak ngalamin hal-hal yang lumrah lah dipertanyakan orang, mistis? mistis ya. Pernah Kayaknya nggak? belum pernah sih ya. Dari 9 gunung itu belum pernah ya ngerasain dan ngedengar atau ngerasain Hal-hal itu. hawa-hawa negatif dari ya makhluk gaib gitu, dari mistis itulah belum pernah ngerasain. Alhamdulillah ya. Berarti tidak pernah mengalami ya? Iya, belum pernah. Tidak pernah mendengar, melihat, Lagi ngerasain juga. karena sugesti kita di waktu gunung adalah kelaparan. Makan dan makan. Makan karena isi perut lebih penting. Dan menurut survei daripada penelitian yang suka ahli mendaki bahwa orang banyak meninggal ketika dalam pendakian itu bukan karena stres, tapi karena kebodohan. Dia tidak mempelajari, Ketidaktahuannya ya. karena ketidaktahuannya. Dia tidak mempelajari persiapan apa yang harus dibawa. Perlengkapannya, dari perlengkapan logistiknya, pribadi, semuanya. logistik. Itulah yang menyebabkan dia itu meninggal. Bukan karena hal mistis. Lanjut, next. Setelah Gunung Selamat ini, kalau kita memang diberi rezeki sampai ke puncak, Ya semoga besok cerah ya cuacanya, pagi hari dari jam 1 malam kita udah mulai trekking summit ke atas ke puncak Surono, puncak Salam. Ya, semoga Allah mengizinkan dan Gunung Selamat juga mengizinkan kita menapaki puncaknya ya. nah, karena Pia Permadi Puci itu puncaknya TNI AD Surono. TNI di Surono. Lanjut, nextnya tadi pertanyaan belum dijawab tuh. Kira-kira Apa? setelah dari Gunung Selamat ini ada plan lagi nggak ke depannya, pengen kemana gitu? Ada sih planning kedepannya, kepengen Gunung Agung akhir tahun ya, ngumpulin dulu duitnya dari sekarang. Kenapa sih kok milih 2 Gunung bulan Agung? lumayan ngumpulin. Berarti itu salah satu gunung yang lu daki, yang ingin lu daki tapi di luar Pulau Jawa. Kenapa lu pengen ngerasain Gunung Agung yang ada di luar Pulau Jawa, tepatnya sih di Bali? Sedangkan dari berbagai video yang sudah tersebar atau dari cerita teman-teman seputar pendaki bahwa Gunung Agung itu masih banyak sampahnya. Iya, itu Kenapa? Kok bisa lu mau gitu? Planning ke ya depannya itu. karena setelah ngeliat-liat video dari sosmed, riset dari bahan bacaan di Google itu, bahwa Gunung Agung tuh masih gunung yang suci lah, dianggap suci oleh masyarakat Bali. Dan bahkan Adat Gunung- istiadatnya masih kental ya? ya adat istiadatnya masih kental. Dan beberapa kali ada upacara juga banyak di Gunung Agung. Jadi
masih sebagai rutinitas lagi ada Nah. warga untuk mengadakan upacara ya. Jadi kepengennya ke sono ya pengen belajar adat istiadat Bali ketika upacara. Ya syukur-syukur kan pas kita trekking di Gunung Agung lagi upacara kan masyarakat adat Bali. Kita juga nggak tahu apakah ketika lagi upacara daripada Nggak warga, boleh. iya, Kita mendaki. bukan hanya sekitar kita ingin mendaki itu pengen raih puncaknya, tapi kita juga pengen belajar sejarahnya. Dan ada pantangan juga nggak boleh bawa daging sapi. Gondel bodoh bisa, kenapa tuh kok bisa? Karena sapi di Bali itu dianggap Suci. suci, hewan yang suci ya. Jadi Padahal kalau di Jawa Barat daging sapi adalah daging terenak, daging mantap. mantap. Dibikin daging beef tuh. Wagyu. Wagyu. Nah itu kenapa alasan ke Gunung Agung. Pengen tahu lah, pengen ngerasain atap Bali gimana. Emang rencana sama siapa sih ke Gunung Agung? Sama ente. Oh, ente. Sama ente nih. Aneh selalu sama dia terus nih, karena dia kalau misalnya diajak naik gunung orangnya gas terus, hayu terus, nggak pernah Salah nolak. satu wacana yang selalu jadi adalah sama dia. Begitupun ke pantai ya Sukabumi Iya, ya. Sukabumi. Sukabumi. Geopark itu. Geopark Ciletu itu berangkat gak? Berangkat langsung. Naik motor siapa? Motor gua berangkat. Padahal rencana itu pulang minggu. Tapi karena destinasi sudah terpenuhi di hari sebelumnya, maka kita Ya, berapa lumayan hari? puas lah ya. Jumat Sabtu. Cuma Sabtu tuh 2 hari. Sabtu Yang tadinya malam. tuh planning 3 hari sebenarnya. Kayaknya mau ke Minggu, Iya, Minggu malam. Minggu tuh malam pulang. Tapi karena destinasi sudah terpenuhi, sudah Cukup, dinikmati, ya. sudah cukup, Jadi lelah balik juga. kan, Sabtu malam. Jadi nggak cuma ke gunung doang gua. Pantai juga hayu. Jadi Nah. bagi kalian yang mau ngajak ke pantai, hayu ke gunung hayu. Yang penting Selalu jangan- siap sedia ya berarti ya. Ah, Lalu pertanyaan terakhir. Kenapa sih memilih hobi atau kesukaannya itu traveling? Lebih tepatnya travelingnya itu ke alam. Kenapa kok nggak ke orang-orang itu kayak ke museum, ke mall? Karena gue belajar dari gunung. Gunung kan besar ya, tinggi besar. Laut itu luas, dalam. Gue belajar dari situ. Kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan ciptaan Tuhan. Ah, ingat, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah mentadaburi alam tentunya. Ketika kita sudah melihat alam bahwa laut itu sangatlah dalam daripada permukaan tanah. Gunung tinggi besar sampai bisa laut. melebihi atas awan. Tentulah kita sangatlah kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita ngedum aja orang-orang yang di puncak kecil kan. Kecil. Iya itu makanya hal Lalu buat apa ketika kita sudah sampai setitik itu menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya dari Tuhan, lalu buat apa kita menyombongi di dunia ini? apa yang harus disombongkan dari manusia gitu. Lalu ya berarti kalau yang di mall, di museum, orang yang jalan-jalan, berarti bisa sombong dong. Ya mungkin itu kan pandangan mereka beda juga. Nah mungkin kesukaan dan hobinya mereka yang sering ke mall atau nonton gitu. Oh, ini Emang hobinya ini berarti hanya sudut pandang saja. Ya, sudut pandang. Walaupun dia tidak suka alam, tapi dia tidak menyombongkan diri dengan cara dia hobinya yang lain. tapi kan tetap juga Iya, kalau salah yang satu orang tujuannya ke adalah mall sama mah itu. pasti nggak sombong. Iya. Masa orang ke mall sombong? Iya. Masa pakai sepatu apa? Adidas Damba. Iya. Adidas Samba. Iya iya. Damba. Adidas Samba sombong. Ya nggak mungkin lah. Kenapa? Karena tetap kecil banget di hadapan Tuhan. Ya Allah. Soalnya kita dari tanah dan Iya. kembali akan juga Diciptakan dari tanah, kembali ke tanah, makan juga dari hasil tanah. Iya. Lalu buat apa kita? Sayuran, Mie. mie kecuali mie sih. Iya, kayaknya makanya mah jangan diolah. pernah makan instan. Jangan makan mie instan. Aduh, bahaya juga. Makanya tadi makan seledri. Salah satu tumbuhan yang hasil dari tanah. Oh begitu ya berarti ya. Iya. Apa hikmahnya kita selama ini mencintai alam. Nah, itu. Tapi ingat,
ketika kalian ingin kemanapun tentunya ke alam, jangan pernah kalian mengotorinya dengan membuang sampah sembarangan. Karena Kepada kalau para pendaki yang naik gunung dan sampahnya nggak dibawa turun lagi, kau itu tidak berpikir dewasa, karena di atas kan tidak ada petugas oranye, petugas kebersihan. mana iya Pandawara ke atas. Nah, nggak mungkin. Iya. Pandawara kan, Mungkin juga sih. Oh iya. Mungkin ada planning dia. tapi sejauh ini di sungai mulu Pandawara. Iya. Sungai aja belum membersihkan semuanya. Kita juga belum bisa membantu kayaknya. Nah, Seenggaknya kalau kita tidak bisa membantu, seperti kita bisa kalau kita tidak bisa membantu, setidaknya kita tidak mengotor. dengan membawa turun lagi sampahnya ke base camp, lalu dibuang di tempat penampungan sampah. Betul. Nah, itulah teman-teman hasil perbincangan kita setelah Yang kita ngalor makan. ngidul ini ya. Ini adalah perbincangan pertama kita dari sekian banyaknya gunung yang pernah kita hadaki. Karena seperti biasanya ketika kita sudah makan langsung Larinya ke mata, larinya ke mata. ngantuk. Itulah orang Indonesia. Tapi karena ini adalah tempat ternyaman kita. Jadi kita mau Bukan tempat ternyaman, tenda tenda ternyaman. ternyaman sih. Tenda bersih, Bersih. ada flysheet, wah, cocok lah. Mantap dari sekian gunung ya. Tenda ternyaman. Makanya akhirnya dibuatlah bincang-bincang Ya, ide. ke Gunung Gede kita bawa flysheet. Cuma kagak bisa masangnya. Bisa masangnya. Akhirnya roboh, rembes pas lagi hujan. Itulah. Dan sekarang memang cuaca sangat mendukung, cerah. Alhamdulillah ya, dari laporan warga setempat juga beberapa hari ke belakang ini jarang hujan di daerah Tegal ini nih. Yang seharusnya di bulan-bulan akhir ini, di tahun-tahun akhir September ini curah hujannya tinggi. Tapi karena memang rezeki dan juga kita tidak menutupi keberkahan dari Allah itu hujan, ya artinya kita bersyukur-syukur sajalah. Hujan ya bersyukur, nggak hujan, alhamdulillah. cerah. Cerah. Juga itu. Cerah. Udah cukup sekian, gua Habibul Alja dan gua India, dan Gua Ithar Adityas sampai jumpa di di tenda selanjutnya. tenda selanjutnya. Dadah.